Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Aldila Rizka, dengan NIM 1906035151 dan teman Saya Kiki Sriwulan dengan NIM 1906036164. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang analisis arus kas yang merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Unit 1. Baiklah, selamat memperhatikan. Analisis arus kas. 1. Pengertian arus kas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, definisi arus kas adalah arus masuk dan arus keluar atau setara kas. Menurut Harahap, arus kas merupakan suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi. Dapat disimpulkan, arus kas adalah laporan yang dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip kas, di mana semua transaksi akan dicatat bila terdapat arus kas masuk dan keluar di perusahaan pada periode tertentu. 2. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Adapun tujuan dari laporan arus kas ini adalah untuk menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk satu periode. Laporan arus kas penting karena 3 alasan, di antaranya, yang pertama, menunjukkan likuiditas perusahaan, sehingga dapat mengetahui berapa banyak arus kas operasi yang dimiliki saat perlu untuk digunakan. Yang kedua, menunjukkan kepada kita perubahan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas dalam bentuk arus kas keluar, arus kas masuk, dan kas yang ditahan. Kemudian yang ketiga, dapat memprediksi arus kas di masa depan. Kita dapat menggunakan laporan ini untuk membuat proyeksi arus kas, sehingga dapat merencanakan beberapa banyak likuiditas yang akan dimiliki bisnis kita di masa depan. Ini penting untuk membuat rencana bisnis jangka panjang. Selain itu juga, jika kita berencana untuk mendapatkan pinjaman atau batas kredit, kita memerlukan laporan arus kas terbaru untuk diserahkan kepada pihak tersebut. 3. Pengertian analisis arus kas. Analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Analisis arus kas memerlukan studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis yang disebut anggaran kas atau cash budget. Nantinya, anggaran ini akan menentukan pola bagaimana perusahaan membayar dan menerima uang. Tujuan dari analisis arus kas adalah mempertahankan uang yang cukup untuk operasional perusahaan dari bulan ke bulan. Analisis arus kas ini dapat membantu menilai beberapa aspek. Di antaranya adalah analisis arus kas membantu menilai likuiditas. Kemudian, analisis arus kas membantu menilai solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo. Kemudian, analisis arus kas membantu menilai fleksibilitas keuangan. Laporan arus kas berdasarkan sumber dan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi atau operating activities. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities. Yang ketiga,
arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities. Adapun penjelasan dari arus kas dari aktivitas operasi adalah uang yang diperoleh atau dibelanjakan selama aktivitas bisnis reguler, seperti menjual produk atau layanan, menjual barang atau jasa, membayar gaji karyawan, dan lain sebagainya. Perhitungan arus kas dari aktivitas operasi yaitu pengambilan data dari laporan laba rugi yang kemudian dilakukan penyesuaian, di antaranya seperti menambahkan kembali beban penyusutan dan amortisasi, melakukan penyesuaian terhadap aset lancar, seperti penyesuaian terhadap piutang dan persediaan, kemudian melakukan penyesuaian terhadap liabilitas lancar. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities adalah uang yang diperoleh atau dibelanjakan dari investasi yang dilakukan perusahaan, seperti membeli atau menjual aset tetap, atau berinvestasi di perusahaan lain, dan lain sebagainya. Dalam aktivitas ini, biasanya mencatat apakah perusahaan melakukan pembelian aset tetap yang dimaknai sebagai pengeluaran kas, atau perusahaan melakukan penjualan aset tetap yang dimaknai sebagai penambahan arus kas masuk. Kemudian yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities. Adalah uang tunai yang diperoleh atau dibelanjakan selama mendanai perusahaan dengan pinjaman, jalur kredit, atau ekuitas pemilik. Contohnya seperti menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, membayar dividen, dan lain sebagainya. Baiklah, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kiki Sriwulan. Kepada Kiki Sriwulan dipersilahkan. Terima kasih kepada Aldi Lariska. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan ada dua jenis metode penyusunan laporan arus kas. Yang pertama ada metode tidak langsung, yang dimana arus kas yang operasinya dihitung dari laba bersih setelah disesuaikan dengan pendapatan dan beban yang bersifat non-kas. Yang kedua ada metode langsung, yang dimana arus kas yang operasinya dihitung dengan cara menghitung secara langsung kas yang masuk dan kas yang keluar dari aktivitas operasi. Selanjutnya menghitung arus kas bebas. Posisi arus kas yang dimiliki sebuah perusahaan merupakan faktor penting untuk menentukan sehat atau tidaknya sebuah perusahaan. Arus kas bebas ini disebut dengan free cash flow, yang dimana arus kas dari aktivitas operasi dikurang dengan belanja modal. Kemudian, ada 4 keterbatasan laporan arus kas. Yang pertama, praktek tidak mensyaratkan adanya pemisahan pengungkapan arus kas dari extraordinary item atau discontinued operation. Yang kedua, pendapatan bunga dan dividen yang diterima serta beban bunga yang dibayar akan dilaporkan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Padahal beberapa pengguna menganggap bahwa beban bunga adalah aktivitas pembiayaan dan pendapatan bunga dan dividen yang diterima adalah aktivitas investasi. Yang ketiga, pajak pendapatan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi sehingga dapat menyebabkan distorsi analisis 3 aktivitas secara individual jika beban pajak atau manfaat pajak secara signifikan diperlukan secara tidak tepat. Dan yang keempat, penghilangan keuntungan atau kerugian sebelum pajak pada penjualan aset atau investasi pada aktivitas operasi dapat menyebabkan distorsi analisis aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Kemudian, dalam melakukan analisis arus kas, para analis harus fokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Adapun pertanyaannya yang pertama ialah, apakah penggantian aset didanai dari internal atau eksternal? Dari mana sumber pendanaan? Dari perluasan dan akuisisi bisnis? Kemudian apakah perusahaan tergantung kepada pendanaan eksternal? Apa saja kesempatan dan permintaan investasi perusahaan?
Apa saja jenis dan persyaratan dari pendanaan? Dan apakah kebijakan manajerial sensitif terhadap arus kas? Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis laporan ke arus kas ini ialah di mana manajemen menempatkan sumber dayanya, lalu perusahaan mengurai investasi, dan dari mana pertambahan kas berasal, kemudian di mana klaim terhadap perusahaan berkurang, di posisi laba dan investasi arus kas, dan ukuran, komposisi, pola, dan stabilitas arus kas operasi. Selanjutnya, secara sederhana, analisis arus kas dapat dilakukan dengan 4 langkah, di mana diantaranya dengan menghitung asumsi seperti kenaikan harga untuk bisnis serta vendor atau pemasok. Kemudian, mereka juga akan memprediksi penjualan berjangka, siklus penjualan, kenaikan gaji, dan kenaikan biaya umum lainnya. Setelah itu, menentukan penjualan masa depan dengan melihat penjualan tahun-tahun sebelumnya dan tren yang diperkirakan dalam industri. Kemudian, menentukan pengeluaran yang akan datang, termasuk penggajian, biaya melakukan bisnis, dan investasi modal. Dan menganalisis informasi untuk melihat di mana mereka mungkin perlu memotong biaya atau melakukan investasi untuk memastikan bisnis terus beroperasi dan berkembang. Adapun kesimpulan akhir yang kami ambil dari analisis arus kas ialah di mana analisis arus kas ini merupakan metode untuk memeriksa kondisi keuangan sebuah perusahaan. Tujuan dari laporan arus kas ini untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Dengan adanya laporan keuangan ini, maka sebuah perusahaan akan mengetahui kondisi perusahaan tersebut dalam kondisi untung atau rugi. Laporan arus kas ini mencakup semua arus kas masuk yang diterima sebuah perusahaan. Dengan analisa arus kas dan membaca laporan keuangan, perusahaan bisa lebih mudah mengatur budget manajemen, baik pemasukan dan pengeluaran. Baiklah, sampai di akhir materi, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan atau akan kami pertanyakan mengenai materi analisis arus kas tersebut. Yang pertama, apa saja cara untuk menjaga arus kas agar tetap aman? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan pembagian arus kas berdasarkan sumber dan penggunaannya. Dan yang ketiga, apa saja keterbatasan dalam laporan arus Baiklah, kas? sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, izinkan saya menyampaikan 1-2 patah pantun. Minum sirup dengan selasih, sekian dan terima kasih. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata kami banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelebihan atau kekurangan, Terima kami mohon maaf. kami Atas mohon perhatiannya. maaf. Wassalamualaikum Terima kasih banyak warahmatullahi atas perhatiannya. wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.